Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang karena wirawiri ini antara Suci sama Acung dari Jawa Timur. Pelajaran buat Jawa Timur nih. Makanya kalau lagi pemilu jangan suka money politik atau jangan suka bansos atau uang dari serangan fajar itu. Nasibmu itu akan tergantung dari situ. Kamu seneng-seneng nih dapat uang, dapat sembako waktu pemilihan umum, tapi sehabis itu kamu akan jeleput. Kalau kamu dapat pejabat yang nggak amanah, yang nggak jujur, yang nggak bisa kerja, uang yang seharusnya buat membangun desa, untuk bantuan rakyat kecil ataupun orang miskin ataupun orang tua, fakir miskin dan sebagainya, malah dikorupsi oleh pejabat-pejabat itu. Belum lagi alamnya juga banyak sekali nih yang akan berpindah tangan. Orang-orang itu kalau udah punya kekuasaan akan menghalalkan segala cara. Makanya banyak sekali nih tanah orang bisa balik nama atau ganti nama dengan mudah. Orang kecil kalau nggak punya backingan, nggak punya kekuasaan orang di belakangnya, ya pasti akan kalah. Jadi jangan kaget kalau sekarang ini lagi banyak nih orang-orang kaya-kaya mendadak. Tapi kebanyakannya ya dari money laundry, dari pencucian uang. Kalau banyak yang nggak ngaku ya itu wajar. Maling kalau ngaku ya penjaranya penuh. Tapi ya kalau pemerintahan korup, ya di lingkungan korup itu yang akan menang. Berbeda ketika nanti berganti rejim atau berganti zaman atau berganti pemerintahan yang bersih, yang jujur, biasanya ya kalau sekarang lagi menjamur orang mendadak kaya raya karena money laundry, ya nanti akan tiba-tiba banyak orang yang jatuh miskin. Karena apa? Karena setelah diselidiki ternyata uangnya hasil dari money laundry, hasil dari korupsi atau hasil dari merampok harta orang atau ya sebagainya. Kita tinggal tunggu aja nih. Namanya kejahatan itu nggak akan kekal abadi. Begitu juga dengan orang-orang yang di atas itu. Nggak selamanya mereka akan di atas. Pasti ada waktunya mereka jungkir, jempalik, jatuh ke bawah. Dan ini masa kita mengadakan perubahan. Nggak cuma di Indonesia saja, di negara lain juga akan melakukan perubahan. Apalagi generasi yang sekarang ini mungkin udah muak dengan yang udah usang, udah ya ampun, udah ketinggalan zaman lagi. Sekarang udah nggak zamannya politik dinasti, kekuasaan dinasti, apalagi rasisme ataupun hal-hal yang berpikiran sempit, berpikiran pendek, itu udah nggak zaman lagi. Kita akan mengalami perubahan menjadi pribadi lebih baik lagi, wawasan kita tambah luas. Kalau biasanya kita itu suka dengan yang jahat-jahat, yang sifatnya merusak, nanti kita akan ganti suasana dengan mungkin kita akan jadi pribadi yang lebih bersih, lebih spiritual, lebih rohani. Kalau kalian nggak mau, ya pasti akan dipaksa oleh keadaan sampai kalian itu benar-benar mengalami yang namanya sadar. Orang kalau ditampar sekali nggak sadar, tampar 2 kali nggak sadar lagi, blebek neneng kali sedang sadar. Gitu. Kalau mau nyadarin orang, sama seperti kita ini. Kita kalau ndablek dinasehati sekali 2 kali nggak nurut, jeblas nih pakai keadaan. Sama manusia itu kalau dinasehati pakai orang lewat kata-kata, lewat petunjuk, dengan orang-orang yang masih mau mengatakan atau mengajarkan hal yang baik, hal yang positif, hal yang benar, orang-orang biasanya ngejek. Kalau nggak ngejek malah diludahi, kalau nggak diludahi malah dilempar tai. Ada juga yang malah ngelawan atau malah ganti ceramah. Itu susah kalau ngajarin orang yang memang ndablek. Tapi kalau udah kayak bencana alam, kalau udah kayak merasakan sendiri nih, rasanya ditampar oleh keadaan, baru mereka akan berpikir.
paling buanter yang disebut nama Tuhan yang pertama kali. Kalau kalian nggak percaya, kalian akan merasakan sendiri akibatnya. Kalau apalagi kalau orang-orang yang tipikal pelit nih, yang takut kehilangan entah orang yang dicintai, entah harta benda ataupun jabatan atau kekuasaan, malah itu yang akan diambil. Kenapa? Karena kemelekatan itu yang akan menghancurkan kita. Kita itu tuh ya, waktu kecil itu kita belajar jalan, agak gede kita belajar bandel, meler. Udah agak gede lagi kita mulai belajar dari lingkungan nih. Kalau lingkungan kita jahat, kita akan ikutan jahat. Lingkungan baik, kita akan ikutan baik. Ketika kita udah punya prinsip nih, kita bertambah umur lagi, mau lingkungan baik, mau lingkungan jahat, ketika kita punya prinsip, kita tetap akan memegang prinsip itu. Dan ketika kita udah mengalami kestabilan secara emosional, secara pemikiran, kedewasaan sikap, kedewasaan emosional, di situ kita udah selesai nih, udah matang nih. Kalau dulu kita belajar jalan, terus belajar membaca, terus belajar berpikir di sekolah-sekolah itu. Ketika kita udah matang nih, kita udah bisa ngomong nih, kita udah bisa public speaking, ataupun kita udah tahu nih cara berinteraksi dengan orang lain, cara ngomong dengan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain. Tapi banyak sekali pejabat yang nggak tahu bagaimana cara ngomong yang baik di depan orang. Apalagi kalau punya jabatan, malah suka ngomong itu asal jeplak atau merendahkan orang lain. Orang lain kalau udah sakit hati, ya udah, bisa aja kamu mengalami ditampar, dipukul, dibunuh, dan sebagainya. Hanya karena apa? Hanya karena sakit hati. Nih, jadi manusia itu punya tingkatannya sendiri. Ada yang memang dia itu pintar dalam pikiran, membaca dan menulis, tapi nggak pintar ngomong. Ada lagi yang nggak bisa nulis, nggak bisa pikir, tapi pintar ngomong. Banyak sekali orang yang otaknya kosong, tapi pintar ngomong, ngibulin orang. Ini, jadi setiap omongan kita, ucapan kita itu ada pertanggungjawabannya. Makanya hati-hati kalau ngomong. Padahal karena apa? Karena lidah itu nggak bertulang, tapi tajamnya lebih dari pedang. Dengan kata-kata kita itu bisa menggerakkan banyak orang, kita bisa membakar semangat orang, kita bisa mengubah pikiran orang lain. Tapi dengan kata-kata kita juga bisa membunuh orang lain. Dengan kata-kata kita bisa menumbangkan orang lain. Dengan kata-kata kita bisa mengubah perubahan. Karena ucapan itu keluar dari hati kita, keluar dari otak kita. Jadi kalau orang lain nggak bisa membaca hati kita, yuk kita ucapkan agar orang lain tuh tahu apa yang ada di hati kita. Kalau orang lain nggak bisa baca pikiran kita, yuk kita yang ngucapin agar orang itu bisa tahu nih apa yang ada di otak kita. Jadi jangan takut, jangan minder, jangan nggak percaya diri untuk nunjukin siapa diri kamu. Mungkin kita akan ketemu sama orang-orang yang baru, orang-orang yang pemberani, yang mau ngomong tentang kebenaran ataupun ngomong tentang hal-hal yang selama ini tabu ataupun orang nggak berani ngomong. Kenapa? Karena takut dipenjara, takut dibunuh, takut diciduk polisi, takut diculik dan sebagainya. Tapi ketika kita punya HP nih, HP itu bisa jadi senjata kita, senjata untuk kita mengungkapkan kebenaran, bisa juga untuk mengekspresikan diri kita, apa yang kita sukai, apa yang ada di dalam diri kita, apa sih yang ada di otak kita, apa yang ada di hati kita, apa keinginan kita bisa luahkan di media sosial. Kalau itu hal yang baik, jangan sampai media sosial itu merusak dan menghancurkan kita. Jadi berbijaksanalah dalam bermedia sosial. Tapi kalau masih takut untuk terjun ke politik, ataupun ngomong tentang kebenaran, ataupun mengkritik pemerintah daerah atau mengkritik pemerintah pusat, yo kalau masih takut ya jangan. Karena apa? Karena ketika kamu udah
siap mental, siap jasmani rohanimu untuk masuk ke politik, masuk ke pemerintahan, kekuasaan, ataupun kamu nunjukin bakat-bakat ilahimu atau bakat bawaan lahirmu, berarti kamu udah siap dengan resikonya. Berarti kamu udah tahu tuh apa yang akan terjadi sama kamu. Mungkin itu dampaknya nggak cuma sama kamu aja, tapi bisa ke keluargamu atau sebagai temanmu dan sebagainya. Ini yang aku rasakan sekali lagi. Ketika kalian udah putuskan untuk menjadi orang yang menginspirasi orang lain, ataupun kamu itu udah siap nih masuk ke lingkaran yang membawa perubahan di masyarakat, masuk ke dalam politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, ya kamu harus siap dengan resikonya. Jadi kita akan ketemu nih dengan wajah-wajah baru, tenggelamkan tuh politik dinasti, politik yang nggak bener, ataupun hal-hal yang udah usah nggak bisa dipakai lagi nih di zaman sekarang. Angin perubahan nggak cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia juga akan seperti itu. Kalau kita nggak mau berubah, alam yang akan mengubah kita. Kita hanya mengikuti apa yang seharusnya udah terjadi. Jadi kita hanya perlu menyiapkan diri aja dengan apa yang akan terjadi. Selamat malam dan sampai jumpa.